Sobat Uta, apa kabar? Saat ini kita ada program baru yang namanya adalah Uta Bicara Bola. Tentunya akan dikemas dengan diskusi yang santai tapi menarik, khususnya berbicara tentang bola. Ya, perkenalkan saya Rio Jan Putra, tentunya sebagai keluarga di Uta 45 Jakarta. Bagi yang ingin bertemu atau kita diskusi bareng-bareng, Sobat Uta semuanya, tentunya bisa berkunjung di universitas tercinta kita, Universitas Merah Putih, yaitu adalah Uta 45 Jakarta. Di kesempatan siang hari ini, Sobat Uta semuanya, kita kedatangan dua keluarga, bukan dua tamu tapi dua keluarga yang akan memanaskan pembicaraan berkaitan dengan bola. Yang pertama, kita perkenalkan Pak Brian, ya, sebagai wakil rektor 2 ya Pak Brian ya. Ya, di Uta 45 Jakarta, tentunya jiwa-jiwa muda yang akan sangat semangat untuk membicarakan bola. Lalu tamu kita, bukan tamu juga nih. Pemateri kita yang kedua, teman-teman semuanya, Sobat Uta semuanya, yaitu adalah orang yang sangat terkenal, yang sangat famous sekali, keluar masuk layar kaca Anda baik di YouTube maupun di televisi, yaitu adalah Pak Indro. Halo Pak Indro. Halo. Ya, Pak Rio. Siap nih. Dan Sobat Uta semuanya. Nah, tadi kita ngobrol santai teman-teman semuanya saat ini. Yang pertama kali adalah ya harus membicarakan bola Bapak semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya, kita membicarakan bola sebagai presiden PST ini gimana ini Pak Mas? Carut marutnya sepak bola saat ini khususnya di Indonesia. Saya pengen pendapatnya Pak. Artinya gimana fenomena di Indonesia sampai liga pun yang kemarin di stop digulirkan, after itu tanpa penonton saat ini, dengan tidak terlepas bahwa kita tidak boleh melupakan peristiwa Kanjuruhan seperti itu ya. Pak Indro, kita balik kalau kita ngomongin kontroversinya sepak bola Indonesia, wah sampai nanti malam Pak, kita nggak selesai kontroversi. Pak Indro, ya, gimana fenomena di Indonesia? Dan saya menantang Pak Indro nih, ya, sampai kapan Pak kita seperti ini tidak bisa ikut join pertandingan Piala Dunia? Monggo Pak Indro. Nah, ini permasalahannya sebenarnya sederhana ya, bahwa kita semenjak PSSI gitu ya, tidak mengeluarkan blueprint sepak bola Indonesia yang bagus gitu. Kita mau ngikutin gaya apa nih? Gaya Eropa. Gaya Eropa kan klub mempunyai akademi gitu ya, akademi sepak bola, terus ada kompetisinya yang bagus gitu ya. Itu gaya Eropa. Sementara gaya Amerika lewat sekolah-sekolah, kompetisinya sekolah gitu ya. Kalau ngelihat NBA gitu kan, sebelum di NBA ada NCAA. Sebelum MLS juga ada di bawahnya gitu ya. Oh, berarti di Amerika akademi sepak bola itu tidak terlepas dengan akademi yang formal itu ya. Dari sekolah dari itu sekolah. Ya. Jadi kayak ada UKM dan lain-lain gitu ya. Gitu ya. Itu kan kompetisinya di situ bagus. Nah, kita kan nggak jelas nih. Nggak jelas. Sementara klub dia nggak punya akademi yang mumpuni, nggak punya kompetisi di tingkat akademi gitu ya. Terus juga sekolah nggak punya kompetisi juga gitu ya. Jadinya begini-begini terus gitu. Termasuk juga bagaimana komunikasi antara PSSI dengan misalnya pihak-pihak lain seperti misalnya kepolisian. Ini kan nggak jelas. Yeah. Tadinya sebelum kejadian Kanjuruhan, saya sih hubungannya baik-baik aja sama Pak Iwan Bule gitu. Baik-baik aja gitu. Bahkan sering WA-WA-an gitu. Tapi ketika nyawa 135 nyawa udah melayang, nah ini yang harusnya menjadi tanggung jawab moral bagi Pak Iwan Bule. Kenapa dia ini kan bukti kegagalan koordinasi dari PSSI ya ke berbagai pihak, misalnya padahal sama-sama mantan polisi gitu ya. Betul. Nah itu yang jadinya kacau gitu. Karena nggak ada blueprint sepak bola Indonesia. Oke, blueprint ya harus penting ya teman-teman Sobat Uta semuanya. Artinya paling tidak kalau kita diperhatikan ada range-nya Pak. Betul. Range strategis ya, berapa tahun, 5 tahunan atau berapa dan yang lain. Yang penting adalah keberlanjutan seperti kata Pak Prin. Pak Prin menanggapi sepak bola kita seperti apakah setuju dengan Pak Indro tadi berkaitan tidak ada blueprintnya di PSSI sendiri. Lalu kalau menurut Pak Brian gimana sih solusinya Pak kalau seperti ini? Apakah semua dosa harus ditanggung atau menjadi tanggung jawab dari PSSI? Lalu
Gimana Pak ke depannya? Monggo silakan. Kalau yang saya lihat, ini merupakan tanggung jawab bersama. Baik dari PSSI, bagaimana mereka harus menyiapkan kompetisi sedari muda dengan baik, dan juga untuk bagaimana scheduling mereka harus sesuai dengan memang apa yang direkomendasikan, baik itu klub maupun dari kepolisian. Karena kan mereka juga mengetahui faktor-faktor yang bisa terjadi di sana. Tidak selalu mengedepankan sisi komersial saja, tapi sisi keamanan, sisi bagaimana klub untuk berpersiapan, semua segala macamnya itu harus dipersiapkan di sana. Dan juga pada faktor lain dari supporter juga, pendewasaan supporter itu penting. Itu merupakan kewajiban dari supporter itu sendiri dan juga dari federasi. Dari organisasi. Karena bagaimanapun supporter kita tuh harus belajar bagaimana menyikapi baik itu kemenangan maupun kekalahan dari tim yang disayanginya. Ketika kemarin kan tragedi Kanjuruhan itu kan dimulai ketika memang adanya tidak terima kekalahan dari Arema ketika Persebaya berhasil mencetak sejarah di sana. Itu dibutuhkan adanya kedewasaan dari supporter bahwa begini loh cara kita membela klub yang kita sayangi. Karena untungnya seperti disebutkan, FIFA melunak dengan statutannya. Kalau FIFA tidak melunak dengan statutannya, korbannya bukan hanya klub yang mereka cintai ini, tapi merembet kepada timnas kita yang sedang berproses. Sehingga di sini setiap stakeholder memiliki peran yang penting untuk kelanjutan sepak bola kita. Seluruh stakeholder ya, sobat UTA semuanya, kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bagaimana memajukan sepak bola kita. Kalau kita jadi supporter ya menjadi supporter yang baik, beli karcis, antri yang baik, itulah maksud dari teman-teman semuanya. Lalu Pak Brian, ini ada hal yang mengusik. Kalau kita melihat tragedi Kanjuruhan, kalau menurut pandangan Pak Brian, gimana Pak? Apakah misalkan sangat disayangkan sekali lalu liga yang langsung digulirkan seperti ini? Kalau Pak Brian setuju nggak? Mesti liga itu bergulir saat ini tanpa ada proses apa ya, ini proses baru berjalan ya, ini langsung digulirkan dan yang lain. Kalau Pak Brian setuju nggak seperti itu? Kalau saya melihat, kalau secara etika moral ya, ini sangatlah tidak elok ketika liga harus bergulir sekarang tanpa ada penyelesaian dari kasus yang sebelumnya ini, karena seolah-olah kasus ini dilupakan. Nah, dengan adanya langsung bergulir seperti ini, di sini klub tidak berefleksikan kenapa hal itu bisa terjadi. Karena seharusnya kan di sana ada pembinaan dari PSSI kepada klub-klub. Karena 135 nyawa itu nggak sedikit ya Pak Brian. Betul. Ya. Dan juga ini kan dikarenakan selain karena memang penjadwalan itu di luar dari rekomendasi polisi, di mana kepolisian itu merekomendasikan untuk dimulai sore bukan malam untuk mencegah adanya pembeludakan penonton. Dan juga karena kalau yang saya bilang keserakahan dari klubnya itu sendiri. Ketika kapasitas suatu stadion itu sudah disetting untuk jumlah yang ditentukan, itu kan dia sudah menghitung aspek keamanannya, aspek kenyamanan. Ketika itu dijual secara membludak, sudah pasti keamanan itu memang menjadi satu faktor yang akan dipertaruhkan di sana. Nah, di sana PSSI itu sebagai federasi, sebagai orang tua yang mengawali klub-klub itu harusnya mendidik mereka bahwa faktor-faktor lain itu juga penting, bukan hanya faktor komersial, bukan hanya faktor pertandingan, bukan hanya fan service. Fan service itu bukan hanya membuat pertandingan yang menarik, bukan hanya kemenangan, tapi juga bagaimana penonton bisa secara nyaman dan aman ketika menyaksikan suatu pertandingan di sana. Tapi di lain hal, kalau kita berbicara mengenai timnas, ini kan kita mau bertanding di AFF. Kalau klub tidak bergulir, match fitness pasti akan terpengaruh di sana. Pemain timnas tidak akan bisa bermain dengan maksimal. Sehingga di sini seolah-olah PSSI itu diharapkan dengan suatu dilema, ya buah si malakama lah. Kalau pertandingan digulirkan seperti sekarang, secara etika tidak tepat. Tapi di selain hal, AFF sudah mau bertanding. Ekspektasi netizen, ekspektasi penonton, supporter Indonesia berharap ini hasil yang maksimal di sini. Sehingga di sana ada dilema dari sisi PSSI. Dilema, oke. Thank you Pak Brian atas beberapa masukannya. Pak Indro, Ya. kita tahu Pak, FIFA itu ada FIFA
safety and security regulation. Ya. Nah, Pak Indra melihat Kanjuruhan kemarin yang sangat menyedihkan hati kita, Pak. Karena begini, teman-teman sobat UTA semuanya, football itu adalah alat persatuan, alat bagaimana kita terhibur untuk melihatnya, bukan untuk alat yang akan menjadikan tragedi. Bahkan ada kematian, satu nyawa pun dilarang untuk ditiadakan di situ, teman-teman semuanya. Dan FIFA itu sudah ada beberapa regulasi, termasuk juga PSSI dan pihak keamanan. Pak Indro melihat seperti ini, yang salah siapa, Pak Indro? Iya, ini betul kata Pak Brian tadi, bahwa banyak tanggung jawab ini adalah memang tanggung jawab bersama. Tapi kan ini PSSI adalah otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia. Ya, tanggung jawab terbesar tentu ada di PSSI karena dia yang seharusnya tahu seluk-beluk dari misalnya supporter seperti apa, pengamanan dan keamanan seperti apa. Ini kan Termasuk juga kemampuan stadion ya? iya, gitu. Kualitas stadion seperti apa? Apakah memenuhi standar Betul. dari FIFA atau enggak gitu kan? Belum lagi nanti kita ke depannya akan ada Piala Dunia U20 di Indonesia gitu kan. Terus nanti juga Piala AFF gitu. Apakah standar-standar itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, sejauh ini pertandingan sudah dilanjutkan. Tapi kan kita belum melihat ada transformasi sepak bola Betul seperti apa sekali, gitu betul. ya. Bagaimana edukasi pada supporter sampai ke akar rumput nggak sih gitu. Buktinya kemarin di Malang masih ada tuh oknum supporter yang ngeledek-ledekin polisi lah gitu, mancing-mancing emosi polisi. Ini kan berarti edukasinya belum sampai ke akar rumput gitu ya. Jadi transformasinya belum jalan, tapi Transformasi belum jalan. kenapa Belum liga kelihatan. dipaksakan Betul. gitu ya. Oke, klub masih dirugikan dengan tidak ada pertandingan gitu, pemain-pemain juga gitu ya. Nah, ini yang harusnya kita melihat dulu transformasi sepak bola sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah dilakukan, oke, fine, jalan lagi gitu ya. Termasuk juga pesan dari tim Gabungan Pencari Fakta kemarin TGIPF. iya, untuk melakukan kongres. Iya. Itu gimana sampai saat ini, Pak Indra? Nah, itu dia rekomendasi TGIPF. Di rekomendasi itu sebenarnya jelas ya bahwa PSSI, pengurus PSSI termasuk Esko mundur dulu. Nah, setelah itu ada kekosongan kekuasaan di PSSI, Iya. baru ada KLB. Ada alasannya gitu Iya, ya. ada alasan. Nah, KLB sekarang yang mau diadakan oleh PSSI, alasannya apa? Alasannya nggak ada alasan. Alasannya nggak ada alasan. Kok ada KLB gitu kan? Ada KLB. Apakah ini disepakati oleh misalnya 2/3 anggota PSSI atau Voters, enggak iya. gitu kan? Voters, setahu saya voters yang menginginkan KLB cuma 2 gitu kan? Ada 3, Madura United, Persis Solo dan Persebaya. Dan gini Pak Indro, voters itu ternyata nggak cuma klub, tapi Asprof. Betul. Asprof itu di bawah PSSI, teman-teman semuanya. Jadi dia satu suara gitu loh. Bagaimana dia mau menggulirkan KLB sedangkan suara terbanyak itu ada di Asprof, Pak. Asprof, Itu betul. yang menjadi masalah, mau dievaluasi nih. Alasannya apa KLB? Nggak jelas. Apakah ini cuma ingin agar Pak Iwan bisa mencalonkan lagi, gitu kan? Atau seperti apa? Gitu. Ini yang saya pikir nggak masuk akal untuk KLB. Jadi transformasi sepak bolanya juga nggak jelas. Nah, kita juga udah punya undang-undang olahraga. Di dalamnya ada supporter, gitu ya. Ada masalah supporter. Ini udah dilakukan belum sih pendidikan supporter itu, gitu ya? Ke klub-klub apa cuma seremoni ketemu pimpinan Persija, pimpinan Persib, pimpinan Persebaya, pimpinan Arema cuma ketemu. Yang di akar rumput gimana? Betul. Kayak gitu. Betul, sepak bola itu nggak jadi dimainkan satu orang ya, tapi 11 orang, termasuk juga ofisialnya banyak sekali gitu ya, Pak Indro ya. Pak Pren, melihat PSSI gimana Pak Pren? Dan kedepannya harusnya seperti apa? Kita melihat PSSI itu yang diharapkan bisa lebih profesional ke depan. Profesional. Bagaimana mereka memanage bukan hanya tentang timnas, bukan hanya tentang bagaimana scheduling liga, bagaimana melihat hal itu sebagai sebuah kekuasaan. Ya bagaimana benar-benar kita mengembangkan sepak bola Indonesia. Harus dibuat roadmap yang jelas. Visi misinya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa. Sehingga di sana masyarakat juga bisa membantu mengawasi
Supporter juga bisa membantu mengawasi seperti apa sih kita mau lihat timnas kita 5-10 tahun ke depan. Masa depan timnas kita sih seperti apa? Itu yang harus dibuat oleh PSSI supaya supporter juga bisa melihat, oh ini loh timnas kita ke depan, oh ini loh rencananya ke depan, sehingga anak-anak muda pun juga memiliki hak untuk bermimpi. Oh, saya mau bermain di timnas yang seperti ini ke depannya. Kedepannya berarti semoga pemain, artinya cita-cita menjadi pemain profesional itu merupakan cita-cita yang membanggakan ya Pak Brian ya di Indonesia ini ya. Jadi nggak cuma dokter, polisi, jadi tentara, tapi jadi pemain sepak bola itu merupakan hal yang difavoritkan oleh seluruh anak muda ya. Betul, Pak sama Brian. seperti di Brasil, Argentina. Ketika mereka kecil, karena mereka tahu sudah banyak panutannya yang bermain sepak bola, dengan karir sepak bola mereka bisa menghidupi dirinya, keluarganya. Ada masa depan di dunia sepak bola. Nah itulah yang diharapkan oleh supporter juga. Indonesia, iklim sepak bola Indonesia bisa sampai ke sana. Tentunya bukan pekerjaan mudah, tapi kalau kita tidak mulai sekarang ya mau kapan lagi? Mau kapan lagi kalau nggak sekarang ya Pak Brian. Masa transformasi ini artinya saat ini itu merupakan peristiwa yang harusnya digunakan untuk semua pihak stakeholder di sepak bola. Itu memang untuk membenahi diri masing-masing dan ini harus cepat dan radikal. Teman-teman. Ini momentumnya. Pak Indro, sudah puas dengan hak-hak supporter ataukah ada peraturannya dan lain-lain? Belum tentunya, belum. Sekarang sampai saat ini saya pun mikir kalau misalnya nanti Piala AFF diadakan di GBK, mikir untuk datang. Apakah sudah ada jaminan keamanan dan kenyamanan bagi supporter dalam menyaksikan pertandingan? Belum tahu juga gitu ya. Kita sudah banyak sekali aturan-aturan yang sebenarnya bagus dibuat. Ada Inpres nomor 3 tahun 2019, lalu ada juga undang-undang keolahragaan. Ini sebenarnya bagus ya. Tapi kenapa tidak berjalan? Seharusnya PSSI bisa menjadi ujung tombak pelaksanaan Inpres nomor 3 tahun 2019. Itu kan Inpres ini juga membangun misalnya infrastruktur stadion gitu kan, di dalamnya ada. Lalu juga tentang supporter seperti apa di undang-undang olahraga nasional ini harus diperhatikan gitu. Tapi saya agak ragu ini karena transformasinya tidak jalan. Jalan transformasinya. Kita bisa nonton dengan nyaman dan aman nggak sih ntar pas AFF gitu ya? Gitu. Ini lagi digodok ya, di PSTI sendiri lagi digodok. Kalau misalnya nggak aman ya mendingan kita nggak datang lah, kita nggak ada nobar aja sendiri. Nobar di rumah masing-masing gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi memang perlindungan supporter itu sangat diperlukan. Jadi memanusiakan supporter ya. Memanusiakan supporter. Jadi sepak bola itu ya tahu sendiri kalau tanpa supporter ya kita lihat di televisi itu jadi nggak ada penyemangatnya, kurang dan lain-lain. Euforianya di stadion juga nggak ada gitu. Jadi memang kalau ada buku itu supporter sebagai pemain ke-12. Pemain ke-12. Jadi bukan cuma 11 pemain tapi ke-12 pemain gitu. Lalu nih kita ngomongin timnas ya. Saya teringat dari Maroko. Maroko itu negara Afrika. Tapi ketika photoshoot seperti itu pemainnya bule semua. Ya mungkin diharapkan Indonesia ke depannya fisiknya akan tinggi-tinggi seperti itu. Kalau ngomongin berkaitan dengan pemain, saya tertarik berkaitan dengan ngomongin naturalisasi pemain. Kalau Pak Indro sendiri nih melihat pemain naturalisasi, gimana Pak Indro ya? Naturalisasi jangan jadi tujuan gitu kan. Kita lihat sekarang dari timnas saja udah ada 7-8 pemain naturalisasi. Ini apa nasibnya pemain-pemain ataupun anak-anak muda kita yang ingin jadi pemain timnas? Berarti nggak local wisdom ya Pak? Iya. Ini kan karena sistemnya nggak jalan ya, kompetisinya nggak bagus. Sintayong sendiri kebingungan. Pelatih sekelas Sintayong, oke, mungkin Sintayong bagus gitu, tapi dia kan kebingungan memilih pemain lokal kita. Jadinya berharap pada naturalisasi gitu kan. Nah ini sistem nggak berjalan, bagus tidaknya timnas tergantung 1-2 orang, tergantung Sintayong gitu, tergantung pelatih gitu ya, bukan sistem. Seharusnya kita berkaca pada seperti Pak Brian bilang Maroko. 20 tahun program, lalu ataupun Jepang yang punya program 100 tahun. Dia juara
harapannya juara tahun 2090 nanti kalau nggak salah gitu ya. Tapi sementara sekarang baru jalan 20-30 tahun sudah kelihatan hasilnya Jepang gitu ya. Sudah bisa juara grup di Piala Dunia. Nah, kita harusnya mencontoh seperti itu. Kita punya program jangka panjang, nggak instan, dengan naturalisasi kan cara-cara instan. Dan dampaknya nanti dirasakan. Karena gini Pak Endro, ketua PSSI yang sekarang itu dikit-dikit naturalisasi gitu loh Pak Endro. Jadi memang semuanya tidak bisa diinstankan seperti itu, teman-teman Sobat Uta semuanya, bahwa semuanya harus ada pendidikan seperti kata Pak Bren tadi, rencana strategis blueprintnya yang jelas, semuanya terarah,